Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan materi kita tentang akhlak ya, materi atau mata kuliah akhlak ya. Gak ada ya? Kesempatan sebelumnya sudah Tapi kita kecil ya? bahas ya tentang khauf dan roja ya. Khauf dan roja ya, sudah kita bahas. Kemudian kita juga kemarin bahas tentang masalah tawakal dan ikhtiar ya. Khauf dan roja sudah, tawakal sudah. Kemudian kita masuk sekarang di bagian masalah syukur. Ini juga merupakan adab ya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur itu apa? Di dalam buku dijelaskan bahwasanya syukur itu ya dimaknai memuji si pemberi nikmat. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang telah dilakukannya. Kebaikan yang telah diberikan kepada kita ya. Jadi memuji Allah atas kebaikan yang diberikan kepada kita. Nah, apakah syukur itu hanya sekedar memuji saja? Tidak ya. Syukur itu tidak cukup hanya kita memuji Allah saja, tidak ya. Makanya di situ dikatakan ya dalam slide itu saya ringkaskan bagaimana mengimplementasikan rasa syukur kita ini kepada Allah ya. Itu ada 3 poin ya. Implementasi daripada syukur itu adalah mengakui nikmat dalam batin kita. Kita mengakui jujur bahwasanya setiap yang kita dapatkan ya, dari mulai kita bayi ya atau bahkan di dalam kandungan sampai nanti di sampai akhir ajal kita, semua Allah berikan nikmat kepada kita. Bahkan dalam salah satu ayat dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita itu mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan kita itu bisa menghitungnya, saking banyaknya ya, saking banyaknya nikmat itu ya. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah yang pertama adalah dengan mengakui nikmat dalam batin ya, kemudian membicarakannya secara lahir. Nah, ini dengan menyebut-nyebut nikmat, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maksudnya seperti itu. Ya. Dan tidak cukup itu saja. Jadi tidak cukup di batin, tidak cukup diimani, tidak cukup diungkapkan dengan lisan atau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi juga yang ketiga ini juga penting dan menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Ya. Jadi cara kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah dengan
mengakuinya, kemudian memujinya, kemudian menggunakan atau menjadikan nikmat itu untuk berbuat ketaatan sebanyak mungkin, ya. Menjadikan nikmat itu atau menggunakan nikmat itu untuk tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita dikasih nikmat oleh Allah kesehatan, kita dikasih oleh Allah nikmat kesempatan, ya, dikasih oleh Allah nikmat berupa ilmu, ya, berupa sarana kehidupan yang berkecukupan. Kita dikasih oleh Allah kesempurnaan fisik kita, akal kita untuk berpikir, panca indera kita dikasih kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu, ya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, mata kita, telinga kita, hati kita, akal kita, semuanya, semua nikmat itu nanti akan ditanya oleh Allah, ya, akan ditanya oleh Allah digunakan untuk apa, ya. Ketika nikmat Allah itu digunakan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya, ya, melaksanakan sholat, baca Quran, berbuat baik dalam bermuamalah, ya, kepada yang lainnya, baik kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, temannya, ya, gurunya, ya, tetangganya, ya. Maka semua itu akan ringan hisapnya ketika nikmat itu digunakan untuk ketaatan. Akan tetapi kalau nikmat Allah itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan digunakan untuk berbuat maksiat, ya, digunakan untuk berbuat maksiat, ya, maka hisapnya akan sangat berat. Intinya semua nikmat, termasuk misalnya kalian dikasih oleh Allah nikmat masa muda, ya, dengan kecerdasannya, kesempurnaan akalnya dan lain sebagainya, maka harus disyukuri. Nikmat masa muda kalian harus disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat masa muda kalian itu adalah dengan apa? Bil ilmi wat tuqo, ya. Karena dalam Islam hayatul fata, kehidupan seorang pemuda dalam Islam itu hendaknya diisi bil ilmi wat tuqo, diisi dengan ilmu dan ketakwaan, diisi dengan ilmu dan ketakwaan. Jangan malah kesempatan masa muda yang cemerlang malah digunakan untuk berbuat kemaksiatan, ya. Karena banyak, ya, orang dikasih masa muda malah dipakai untuk hal-hal yang tidak tidak baik, ya. Begitu sudah di usia sudah tua, ya, dia sudah nggak bisa apa-apa nih, nggak punya tenaga, udah sakit-sakitan, dia baru menyadari. Jangan sampai seperti itu. Jadi masa muda ini betul-betul digunakan untuk belajar, berkarya, berjuang, ya, memberikan manfaat kepada orang lain, berbuat amal soleh, berbuat baik kepada yang lain, dimaksimalkan, ya. Karena power kalian itu, ya, ada di masa muda. Nanti ketika sudah usia tua, ya, tidak sekuat ketika kalian masih dalam keadaan muda seperti sekarang. Maka jangan sia-siakan kesempatan atau nikmat Allah berupa kesempatan di masa muda muda kalian. Untuk apa? Untuk bila ilmi wattuqa, untuk sebanyak-banyaknya belajar, kemudian beramal dan berbuat ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di situ disebutkan keutamaan syukur, ya. Ya, jadi ada satu ayat, ya, dalam Al-Qur'an yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau
seseorang itu pandai bersyukur kepada Allah, kalau kalian pandai mensyukuri nikmat Allah dengan cara digunakan untuk ketaatan tadi, memuji Allah, ya, mengakui nikmat Allah, memuji Allah, kemudian menggunakannya untuk ketaatan, itu adalah ciri orang yang pandai menggunakan nikmat. Kalau dia pandai menggunakan nikmat Allah, kata kata Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum, maka Allah akan memberikan tambahan berupa kenikmatan-kenikmatan yang lain, baik itu nikmat iman, dikuatkan imannya, dikuatkan ibadahnya, ya, eh, kemudian disolehkan anaknya dan lain sebagainya, ya, ataupun nikmat duniawi, dilapangkan rizkinya, ya, kemudian keluarganya menjadi harmonis, ya, kemudian dimudahkan untuk untuk belajar, ya, untuk beramal soleh ini, beramal soleh itu merupakan salah satu bentuk tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu nikmat sifatnya nikmat iman maupun nikmat duniawi. Ya, dan nikmat iman ini yang paling mahal, ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada nikmat-nikmat duniawi, ya. Jadi kalau kita ingin diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kenikmatan duniawi maupun nikmat agama, nikmat iman, ya, maka perbanyaklah atau pandai-pandailah kita, ya, menggunakan nikmat ini untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu melibatkan tiga dimensi, ya, dari ini, ya, yaitu hati, lisan, dan juga perbuatan. Jadi mensyukuri Allah itu meliputi tiga hal itu. Dengan hati, ya, dia mengakui dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dia puji Allah, ya, alhamdulillah, ya, kita perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga dibuktikan juga dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakannya untuk ketaatan. Ini dalam buku ini ada sesuatu yang menarik, ya. Dalam hubungannya dengan aspek ketiga, yaitu bersyukur dengan anggota badan, ya, ya, ada baiknya kita kutip dialog yang terjadi antara seorang laki-laki dengan Ibnu Hazm. Ini ada kisah menarik, ya, dalam buku, ya, yang punya buku bisa dibuka di halaman 52, ya. Ibnu Hazm di, di apa syukurnya kedua mata itu, ya, cara kita mensyukuri kedua mata kita itu bagaimana, ya, bagaimana cara kita mensyukuri kedua mata kita, ya. Apabila engkau melihat sesuatu yang baik, engkau menceritakan, tapi bila mana engkau melihat keburukannya, engkau menutupinya. Nah, ini di antara cara kita mensyukuri nikmat mata kita, nikmat penglihatan kita. Kalau kita melihat yang baik-baik, ya, kita bisa share, kita ceritakan. Tapi kalau kita melihat keburukan teman kita atau siapa, ya, maka, ya, kita tutupi keburukan itu, ya. Di antara cara kita juga untuk mensyukuri penglihatan kita atau mata kita, tidak menggunakannya untuk hal-hal yang untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya menonton video-video yang pornografi dan lain sebagainya, itu nanti hisabnya berat itu. Mata itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya digunakan untuk melihat ini, melihat itu, ya. Ya, makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk ghadul basar, untuk menjaga pandangan dari apa? Dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bagaimana mensyukurnya telinga itu, ya.
Jika engkau mendengar sesuatu yang baik, maka peliharalah, ya. Dan manakala mendengar sesuatu yang buruk, maka cegahlah, ya. Ya, kalau tadi mata melihat yang baik-baik, kemudian kalau ada yang buruk, melihat temannya, melihat keburukan temannya, ya jangan jangan dia harus menutupinya. Begitu juga telinga. Ketika mendengar yang baik-baik, kita mendengar nih kajian atau nasihat-nasihat ya dari orang lain yang baik-baik, bisa kita share, kita jaga, kemudian kita sebarkan ke yang lain supaya memberikan manfaat juga kepada yang lain. Kalau kita mendengar yang tidak baik, misalnya mendengar keburukan teman dan lain sebagainya, maka ya sebisa mungkin kita kita tutupi ya. Kita kalaupun kita bisa mencegah, maka itu lebih lebih baik. Kemudian, bagaimana syukurnya tangan itu ya? Jangan mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Jadi cara kita mensyukuri tangan kita ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita gunakan untuk apa saja ini. Cara kita mensyukurinya adalah jangan kita mengambil sesuatu yang bukan milikmu dan janganlah engkau menolak hak Allah yang ada pada kedua tanganmu ya. Maksudnya ya tangan ini digunakan untuk hal-hal yang baik, baik jangan digunakan untuk hal-hal yang dibenci Allah. Gunakan tangan kita itu untuk hal-hal yang baik, menolong orang lain ya, atau menulis sesuatu yang baik. Misalnya tangan kita yang biasa kita gunakan untuk apa namanya untuk membuka HP itu ya, ya jari-jari kita itu nanti akan bersaksi kepada Allah. Apa yang kita lakukan dengan jari-jari kita apa memencet tombol mengarahkan yang baik-baik atau justru kita mengusap-ngusap atau memencet tombol untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi jari-jari kita itu nanti akan berbicara, akan bersaksi kepada Allah. Tangan kita itu akan bersaksi kepada Allah ketika di dunia itu digunakan untuk apa saja. Ya, maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita gunakan tangan kita itu untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, untuk membuka sesuatu yang tidak baik, untuk melukai teman, ya, untuk menyakiti teman yang lain, baik itu dengan cara secara fisik memukul atau sekedar berbuat zalim, misalnya lewat WA dia menghina orang lain, ya, atau mencemooh orang lain, menggibah orang lain ya di apa ya di media sosialnya ya di apa di WA-nya di status WA-nya atau di manalah ya nah itu semua itu nanti akan bersaksi tangan kita semua anggota badannya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah, gunakanlah untuk hal-hal yang baik, jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk dan inilah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau syukurnya perut bagaimana? Ini ditanya, bagaimana syukurnya perut? Maka hendaklah bawahnya berisi makanan, sedang atasnya penuh dengan ilmu. Maksudnya di sini adalah cara mensyukuri perut kita adalah dengan makan makanan yang baik, makan makanan yang halal, didapatkan dengan cara-cara yang halal ya. Ya. Artinya sebelum memasukkan makanan ke dalam perut kita itu kita mengilmui dulu apakah makanan ini betul-betul halal, apakah makanan ini baik ya, apakah makanan ini didapatkan dengan cara yang halal ya. Nah, itu perlu diperhatikan, jangan sampai kita memakan sesuatu yang bukan hak kita ya, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita itu nanti sangat berbahaya di akhirat. Kemudian bagaimana syukurnya kemaluan kita? Nah, ini maka Abu Hazm menjawabnya dengan membaca surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Ya, saya bacakan artinya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya
kecuali terhadap istri-istri mereka, ya. Nah, ini apa namanya? Dia harus jaga, ya. Maksudnya adalah dia tidak boleh menggunakannya untuk berzina, ya. Ketika misalnya sudah nggak kuat, maka ada solusi dalam Islam. Dia harus ada jalan yang halal, yaitu dengan menikah. Ya, Allah bukakan jalan yang halal, tapi banyak orang yang malah justru memilih yang haram, padahal ada jalan yang halal, ya. Makanya kalau misalnya di usia-usia kalian yang memang sudah masuk, sudah punya kemampuan untuk apa namanya, berumah tangga, ya. Ya sudah, daripada terkena fitnah berzina dan sebagainya, maka ya sebisa mungkin mengambil jalan yang halal, yaitu dengan melakukan akad akad nikah. Maka itu akan menjadi halal daripada apa, pacaran kemudian nanti ujung-ujungnya pacaran itu ya zina, karena memang dalam Islam tidak diperkenankan, ya. Jadi pacaran itu merupakan langkah-langkah setan yang mengantarkan seseorang itu pada perzinaan. Dan banyak sekali, ya, pernikahan itu berantakan, ya. Keluarga seorang itu berantakan, pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan itu apa, pecah dan lain sebagainya, ya, hanya karena diawali dengan perbuatan yang dilarang dalam Islam, yaitu pacaran, meskipun dengan dalih ta'aruf dulu Ustadz dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan. Ta'aruf bukan dengan cara cara seperti itu, ya. Jadi banyak orang yang ketika misalnya pacaran itu dia yang ditampakkan yang baik-baik saja. Nah, begitu jadian menikah ternyata baru kelihatan, oh ternyata karakter aslinya seperti ini, tidak seperti yang dia bayangkan ketika dulu sebelum akad atau ketika masih masih pacaran. Akhirnya kecewa, akhirnya ya saling bertengkar, bersengketa dan lain sebagainya. Akhirnya timbul penyesalan dan lain sebagainya. Maka jangan sampai, ya, mengawali sebuah akad pernikahan yang halal ini dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian eh, bagaimana syukurnya kaki itu, ya. Nah, jika engkau mengetahui orang soleh yang mati dan engkau bercita-cita dan berharap seperti dia, di mana dia melangkahkan kakinya untuk taat dan beramal soleh semata, maka contohlah dia. Dan apabila engkau melihat orang yang mati, yang engkau membencinya, maka bencilah amalnya, maka engkau menjadi orang yang bersyukur. Maksudnya begini, ketika kita melihat ada orang lain yang baik, yang suka berbuat amal soleh, maka kita diperintahkan untuk meniru dia. Dan ketika kita, ya, melihat ada orang yang buruk perangainya, maka kita harus membenci kepada perangainya itu, dan jangan sampai kita mengikuti keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Kemana langkah kaki kita dalam dalam kehidupan kita itu semuanya nanti akan, kaki itu semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita langkahkan kemana saja, ya, apakah ke masjid, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis taklim, ya, atau ke tempat-tempat yang baik, atau justru kaki ini kita langkahkan ke tempat-tempat yang tidak tidak baik. Maka di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa kaki ini, gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, di mana di sana penuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian selanjutnya, ya, setelah syukur, di sini pembahasan selanjutnya adalah muraqabah. Ini juga merupakan adab kita kepada Allah, ya. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu adalah kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Suatu sikap di mana dalam sikap itu dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Kenapa kok orang berani berbuat maksiat ini, maksiat itu? Karena hilang sifat muraqabahnya itu. Dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Ya, termasuk muraqabah ini juga
bisa menjadikan kita itu semangat untuk berbuat ketaatan karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga kita selalu semangat untuk berbuat ketaatan yang kita orientasikan, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita dihadapkan pada suatu kemaksiatan nih, ada teman kita misalnya nawari kepada kita atau kepada kalian, ya ayo ikut saya kemana, ya ke apa ke kafe di sana nanti akan saya berikan apa misalnya minuman-minuman khamr dan jenisnya itu yang memabukkan itu di sana enak ada ini ada itu dan sebagainya ya. Nah, ketika orang punya sifat muraqabah ini merasa selalu diawasi oleh Allah, dia akan wah ini sesuatu yang nggak benar nih, yang dibenci oleh Allah nih, ya melakukan sesuatu yang tidak halal nih, ya sehingga dia merasa takut dan tidak mau diajak untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat. Ya, ini muraqabah. Ya, jadi dia meras dan memang kita ini gini ya, kita ini dalam hidup kita itu ya selalu diawasi oleh Allah. Ada malaikat yang selalu ada di samping samping kita. Malaikat raqib atid selalu mencatat, selalu mengikuti kita dan mencatat setiap amal kita. Yang baik-baik dicatat, yang buruk-buruk juga akan dicatat. Bahkan nanti di hari kiamat banyak orang itu yang akan terheran-heran saking lengkapnya catatan amal yang kita lakukan di dunia dari semenjak kita lahir sampai kita mati. Semuanya lengkap, baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar, baik yang amalan yang sifatnya itu zahir seperti sholat dan sebagainya ataupun amalan batin ya, kayak misalnya keikhlasan kita itu kan amalan batin ya, atau iri dengki itu kan amalan batin, itu pun semua ya tercatat secara lengkap. Nah, sifat muraqabah ini bisa menanamkan semangat kita untuk berbuat ketaatan sekaligus juga bisa memberikan kepada kita rasa takut ketika ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ada salah satu istilah dalam Islam namanya ihsan. Ya, ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita beribadah melakukan ketaatan kepada Allah itu seolah-olah kita betul-betul melihat Allah yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi Allah itu sangat dekat, sangat tahu terhadap apa yang kita lakukan, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar ya. Ketika misalnya kalian sendirian misalnya di kamar, ya. Ketika kalian memiliki sifat muraqabah ini, ya, maka kalian bisa tertanam dalam diri kalian rasa takut kepada Allah ketika ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berbeda ketika sifat muraqabah ini hilang dalam diri seseorang. Maka misalnya ketika kalian sendiri di dalam kamar, ya, dan kalian hilang sifat muraqabahnya, hilang sifat merasa diawasi oleh Allah, maka kalian akan berbuat sesuatu yang sesuka kalian, termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan kalian lakukan dengan ringannya ketika sifat muraqabah itu hilang. Tapi ketika sifat muraqabah ini tertanam kuat dalam diri kita, maka insya Allah ya perbuatan-perbuatan maksiat dikala sendiri atau ramai ya itu tidak akan kita lakukan. Maka sifat seperti ini perlu kita tanamkan terus dalam diri kita. Fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwalah kepada Allah ya, merasalah diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun kita berada sehingga kita bisa menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita juga termotivasi untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa istiqomah di dalam berbuat ketaatan tersebut ya. Dan orang yang bisa istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
mati dalam keadaan taat. Karena apa? Karena dalam diri seseorang itu begini, ada satu kaidah. Bagaimana cara mati kita itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana kebiasaan kita ketika kita hidup. Ya, saya ulangi lagi ya. Bagaimana cara mati kita nanti itu berbanding lurus dengan bagaimana kebiasaan kita ketika kita hidup. Orang yang terbiasa berbuat ketaatan, menjaga sholatnya, ya, kemudian menjaga ngajinya, menjaga sedekahnya, menjaga berbuat baik, ya, menjaga untuk tidak melakukan maksiat. Ya, orang yang terbiasa berbuat taat seperti itu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah meninggal dalam keadaan taat. Bahkan tidak sedikit orang itu yang meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan ngaji, membaca Quran, ya, atau meninggal dalam keadaan sedang memberikan nasihat atau ceramah kajian kepada orang lain, ya, karena itu merupakan kebiasaannya meninggal dalam keadaan taat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang berbuat kemaksiatan, yang terbiasa berbuat kemaksiatan, aktivitasnya nggak jelas, sia-sia, melanggar syariat ini, melanggar syariat itu, maka itu bisa menjadi wasilah dia nanti ketika mati, matinya dalam keadaan ya seperti apa yang biasa dia lakukan. Ya, ketika orang biasa merokok misalnya, ya bisa jadi dia nanti mati dalam keadaan merokok. Nauzubillah. Atau mati dalam keadaan apa misalnya? Ketika orang terbiasa minum khamar, ya, matinya dalam keadaan minum khamar. Ketika orang terbiasa nonton film, matinya dalam keadaan nonton film. Kan eman-eman, ya. Kan indah kalau mati itu dalam keadaan taat, ya, dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji. Nah, banyak orang, ya, yang membuat teori ini, teori itu untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi banyak orang lupa bagaimana mendapatkan kematian yang baik. Ya, maka ya ini lebih penting ya karena eh, mati itu kan nanti setelah itu kan kita akan mengalami perjalanan yang sangat sangat panjang, ya. Jadi jangan hanya belajar bagaimana mendapatkan kehidupan yang baik. Kalian juga harus belajar bagaimana nanti menghadap Allah dengan cara yang baik. Ya. Nah, hal-hal yang mata kuliah yang seperti inilah yang bisa menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, ilmu yang baik sehingga nanti kita bisa menghadap Allah dengan keadaan yang baik pula. Ya, mungkin itu dua hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah motivasi kita semua untuk berbuat beramal soleh, berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, dan menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti silahkan di resume ya mata kuliah yang saya sampaikan secara online ini. Kemudian yang sudah menyaksikan secara full kemudian meresumnya, ya silahkan di absensi di grup masing-masing, ya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Ya, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.